Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010. Kelas A21. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah video sebagai tugas ujian akhir semester genap mata kuliah literasi digital kitab kuning. Baiklah, langsung saja kita akan memulai videonya dan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza fasatta baidal ma'i biqada'il hajat qaddim fid dukhul rijlaka wal yusri wa fil khuruj rijlaka al ibn wala tasraf say'an alaihi isbullah ta'ala wa rasul wala tarhul khasira rabsi wal khalaha qadil qadamain wa qul inda dukhul bismillah a'udzubillahi min dari aziz al-muslim syaitanir rajim wa inal khuruj ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'ni wa bikafi ma yan'afun wa yang bagi anda tajid aina wa qada'il hajat wala tasanji bil ma'i bil mawdi qada'il hajat wa antasta'iru minal hawli minal hawli wa nari salasan wa yamirazil ayusra alal asil qadibi wa in kunta sahra wa ba'at an uyun lin nazirina wa yastaghfiru shay'in in wajadtuhu wal taksif yang berarti qabil ilai ilal majil khulus wala tastaqbil samsya wala qamar wala tastabil qiblata wala tastabil riha wala jilis pintaha linnas wala tabli fil ma'i raqidi wa tahta sayarat musmirat wala fil jihri wa akhrajil arda salbatan wa mahwil rij istirajan min rasyasi liqauli sallallahu alaihi wasallam inna amal waswasil wanna Fatanya fil julusi ala al-isra wala taqul iman durura ajma'i istinja'i istama'i jama'a idza darata al-isra ala ahdamil mala al-afdal wa idza fatar ala al-ajri fa'alaika an ta'alaika salatan ajrarin tahiratan mustafin al-ain tamsahul wadahir fi salasati mawadiyah min hajar fa ilam yasil infida'il bi salasati wa tahum qasamtu wa sab'ata ilal diam bil iyatar wa yatami mustahul wajibun wa tahtahu illa bil yadil yusra wa qul indal kharawi min al istinja Allahumma tahlil qalbi min nifaqi wa khasim farji wadaka yadaka pada kami istinja bil ardi al yusum ma'asilah. Jadi sebelum masuk kamar mandi dahulukan kaki sebelum masuk kamar mandi, dan di saat keluar dahulukan kaki kanan, dan janganlah kamu membawa sesuatu yang tidak di dalamnya, dan janganlah kamu masuk dengan kepala terbuka. Jangan pula telanjang kaki, dan katakanlah di saat masuk dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran najis setan yang keji. Atau hina yang suka menyuruh orang berbuat jahat, setan yang terkutuk. Dan ketika keluar, ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari apa yang menyakitkan, telah meninggalkan dalam tubuhku sesuatu yang bermanfaat. Dan hendaknya yang selanjutnya, dan janganlah beristinja dengan air di tempat buang air. Hendaknya
membuang kecil. Dan janganlah bersin dengan air di tempat buang air. Hendaknya berdem dan mengurut kemaluannya 3 kali. Dan hendaklah menurut kemaluan bagian bawah dengan tangan kiri. Berundlah dengan sesuatu jika engkau mendapatkannya, dan janganlah engkau singkap auratmu sebelum engkau selesai dengan tempat dulu hajat, dan janganlah engkau menghadap matahari dan juga bulan, dan jangan menghadap kiblat, dan jangan pula membelakanginya. Dan janganlah engkau membuang hajat di tempat keramaian manusia. Tidak boleh juga membuang air di tempat tergenangnya atau yang tidak mengalir. Dan janganlah pula di dalam lubang, dan berhati-hatilah dengan tanah yang keras atau arah yang tertiup angin, untuk menjaga percikannya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, sesungguhnya sebagian besar dari siksaan kubur berasal dari air kencing. Hendaklah engkau jongkok di saat buang air besar dan bertunggu di atas kaki kiri. Jangan engkau kencing berdiri kecuali jongkok, dan janganlah ketika bersingkat antara menggunakan batu atau air. Apabila engkau bersingkat diri keduanya, maka air adalah. Dan apabila engkau menggunakan batu, maka hendaklah engkau menggunakan 3 kali yang dapat menghilangkan kotoran. Usaplah bawah kemaluan 3 kali dengan batu tersebut. Dan apabila kebersihan tidak mendapat menggunakan 3 batu, maka menggunakan 5 atau 7. Dan ganjil itu disukai dan bersih atau suci adalah wajib. Dan janganlah engkau beristinja kecuali dengan tangan kiri. Dan katakanlah setelah istinja, ya Allah Tuhanku, sucikanlah hatiku dan bentengalah tanganku dari hal-hal yang tercela. Dan engkau meletakkan dan sucikan dari ayat. Demikian pembahasannya. Selanjutnya kita akan masuk di sumber-sumber relevan yang membahas terkait adab masuk dalam kamar mandi. Yang pertama oleh Beli Friends yang berisi penjelasan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika memasuki kamar mandi, termasuk membaca doa dan menghadap kiblat, tidak bersuara dan tidak membawa asma Allah. Kemudian adab masuk kamar mandi oleh skrip yang berisi penjelasan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika memasuki kamar mandi, termasuk membaca doa dan tidak menghadap kiblat dan tidak bersuara. Selanjutnya sumber selanjutnya dilarang menyedih dan dahulukan kaki kiri. Ini dibahas oleh 10 adab di kamar mandi oleh Detik News yang berisi penjelasan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika memasuki kamar mandi. Selanjutnya bacaan doa masuk kamar mandi dengan berjudul Ajarkan Si Kecil oleh Orami yang berisi penjelasan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika memasuki kamar mandi. Semua jurnal ini membahas tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika memasuki kamar mandi. Teori yang relevan. Berikut ini adalah beberapa teori tokoh Islam tentang adab masuk kamar mandi. Yang pertama, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali akan menghadap ke kiblat ketika masuk kamar mandi, mendahulukan ke kiri ketika masuk kamar mandi. Selanjutnya, tokoh kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mendahulukan ke kiri ketika masuk kamar mandi. Yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Mendahulukan kaki kiri. Selanjutnya Imam Bukhari tidak menghadap ke kiblat ketika masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Imam Muslim memberikan penjelasan yaitu tidak menghadap ke kiblat
ketika masuk kamar mandi menadukkan kaki kiri. Kemudian Ibnu Abidin tidak membaca bismillah di kamar mandi. Aisyah radhiyallahu anha berdoa setelah keluar dari kamar mandi, "Ghufranaka ya Allah, aku mohon ampun kepadamu." Abu Qatadah beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Tokoh selanjutnya itu Dr. Mubin MAG, mampu beradab secara Islami ketika kamar mandi atau WC. Tokoh terakhir yaitu Dr. Haji Gusti Abdurrahman MPhil, mampu membahas tentang mampu beradab secara Islami ketika kamar mandi atau WC. Semua teori ini membahas tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika masuk kamar mandi, termasuk membaca doa dan tidak menghadap ke kiblat, tidak membawa benda dengan asma Allah atau Nabi atau Rasul, tidak bersisi dengan tangan kanan dan tidak bersuara di kamar mandi. Sudut pandang pribadi saya dalam menyikapi materi ini yaitu yang pertama, pada dasarnya dari pembahasan pertama sampai akhir ini dalam pandangan saya semua sama. Namun dalam menekankan ini, apabila diwajibkan memberikan sudut pandang pribadi, maka saya akan memberikan 6. Yang pertama, membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Hal ini untuk memohon perlindungan kepada Allah agar diberi kemudahan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu untuk mengucapkan doa masuk kamar mandi. Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan dari hal-hal buruk. Yang ketiga, tidak boleh membawa barang-barang yang tidak perlu di kamar mandi. Hal ini untuk menjaga kebersihan dan menghindari kehilangan. Keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kamar mandi, karena sampah harus dibuang pada tempatnya agar kamar mandi tetap bersih dan rapi. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kehormatan diri, seperti tidak buang air besar atau kecil di sembarangan tempat, tidak melihat aurat orang lain, dan tidak bersuara keras. Yang keenam, saat keluar kamar mandi, mengucapkan doa keluar kamar mandi. Doa ini untuk memohon ampun dan berlindung kepada Allah. Jadi, menerapkan adab-adab ini saat memasuki dan menggunakan kamar mandi merupakan hal yang penting. Selain menjaga kebersihan dan kesucian tempat, adab-adab ini juga dapat meningkatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu pandangan pribadi saya atau sudut pandang pribadi terkait materi yang saya bahas. Mohon maaf apabila dalam membaca kitab kuning masih banyak kesalahan, karena saya barusan kali ini membaca dan belajar kitab kuning. Semoga apa yang kita usahakan dapat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.